Li Su, yang pernah menjadi nomor satu dalam peringkat naga dan Phoenix dan Master nomor satu dari generasi muda, adalah seorang pemuda yang sangat biasa. Pada saat ini, Li Su berdiri di depan Murong Yu, menatap Murong Yu dengan mata penasaran. Murong Yu juga menatap Li Su dari atas ke bawah. Dia berusia sekitar 27 atau 80 tahun, wajah publik yang tidak dapat dikenali ketika dia berjalan di tengah kerumunan, dan dia tidak memiliki temperamen khusus pada dirinya. Beberapa hanyalah orang muda biasa, dan bahkan tampaknya orang ini adalah manusia biasa yang sangat biasa. Saling memandang dari atas ke bawah, jika bukan karena kekuatan Murong Yu yang kuat dan indera yang sangat tajam, maka dia bisa merasakan aura kuat yang samar-samar terpancar dari Li Su, dan dia akan benar-benar berpikir bahwa orang ini adalah manusia biasa yang sangat biasa. Orang ini pasti memiliki senjata sihir napas tersembunyi atau teknik yang mirip dengan teknik penjebakan. Lama kemudian, Murong Yu berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Murong Yu memberikan perasaan yang sama kepada Li Su, tetapi Murong Yu tampak jauh lebih lembut, dan dia tidak terlihat sangat muda, sekitar 20-34 tahun. Melihat Murong Yu dan Li Su saling memandang dengan penuh kasih sayang, Li Sisi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus, terutama sangat tidak puas dengan Murong Yu. Dia bahkan bertanya-tanya apakah kenyamanan Murong Yu agak tidak normal, membuat mereka berdua wanita cantik tidak melihatnya, tetapi menatap Li Su untuk waktu yang lama. Jika Murong Yu tahu apa yang dipikirkan Li Sisi saat ini, apakah dia akan menangis? Anda adalah seorang wanita dengan wajah tertutup. Saya tidak tahu seperti apa penampilannya. Apa yang begitu baik tentang Anda? Apakah Anda Li Su? Murong Yu bertanya setelah waktu yang lama. Li Su mengangguk, apakah Anda Murong Yu? Murong Yu juga mengangguk, lalu keduanya saling memandang, dan kemudian tertawa, lihat ke atas untuk waktu yang lama. Mereka berdua tertawa keras dan mengucapkan kata-kata sopan seperti Jiu Yang, yang membuat Zhao Ziqing dan Li Sisi di sebelah mereka ingin menendang mereka. Murong Yu, Guru Suci Shengzong, kali ini Anda datang ke Gunung Asahi, apakah Anda takut terjadi sesuatu? Setelah sekian lama, Li Su akhirnya tidak tahan untuk bertanya. Ada beberapa hal, kawan, mari kita masuk dan membicarakannya. Murong Yu meletakkan tangannya di bahu Li Su, melirik Zhao Ziqing dan Li Sisi di sebelahnya, lalu berkata. Li Su tidak menolak, mengangguk, dan berjalan ke aula dengan Murong Yu di pundaknya, hanya menyisakan Zhao Ziqing dan Li Sisi yang saling memandang. Kedua wanita itu saling memandang, kapan mereka saling mengenal dengan baik. Sepertinya ini pertama kalinya mereka bertemu, kan? Kedua wanita itu bingung, heran kenapa kedua pria ini sudah mengaitkan bahu mereka saat mereka bertemu. Mereka bukan pria, dan mereka belum bisa memahami persahabatan antar pria. Beberapa persahabatan pria, bahkan jika mereka telah saling kenal seumur hidup, tidak memiliki persahabatan yang mendalam, juga tidak memiliki banyak perasaan yang mendalam. Dan beberapa, bahkan jika mereka bertemu untuk pertama kalinya, mereka langsung melihatnya, seperti saudara. Sama seperti Murong Yu, Raja Kera Kecil, dan Raja Singa Kecil, ini adalah gaya pria, dan sulit bagi wanita untuk mengerti. Di aula, apa, akan membunuh yang abadi. Setelah mendengar penjelasan Murong Yu, Li Su terkejut, dan langsung melompat dari tempat duduknya, menatap Murong Yu dengan kaget. Melihat reaksi Li Su, Murong Yu sedikit menghina, jangan malu, oke. Lagi pula kamu adalah orang yang membunuh yang abadi. Li Su menyeringai, hanya untuk menyadari bahwa tindakannya agak terlalu berlebihan. Jadi dia duduk lagi, menatap Murong Yu dan berkata dengan senyum masam. Murong Yu, kau lebih kuat dariku, dan kau memiliki lebih banyak harta daripada aku. Kau dapat membunuh makhluk abadi dengan mudah. Namun, meskipun aku beruntung membunuh makhluk abadi terakhir kali, aku juga terkena pukulan keras. Dengan bantuan para tetua sekte beberapa hari yang lalu, itu dikembalikan ke keadaan semula. Murong Yu memandang Li Su dengan jijik, itu karena kau sendirian, tetapi sekarang kita berdua. Katakan saja satu hal, dan berjanji atau tidak. Kali ini, jika bukan karena aku yang memastikan tidak ada yang salah, aku akan menjadi satu-satunya. Orang-orang pergi dan melakukannya. Dengan kekuatan Murong Yu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh makhluk abadi yang paling lemah. Namun, yang paling ditakuti adalah pihak lain melarikan diri.
Jika lawan melarikan diri, Murong Yu tidak terlalu yakin bahwa ia akan dapat menahan lawan, lagi pula, orang tua yang mengeksekusi hukuman itu tidak akan bergerak. Dan jika Li Su bergabung, Murong Yu akan 100% yakin untuk membunuh makhluk abadi itu. Kau tidak membunuh makhluk abadi untuk membuat nama, kan? Dengan posisimu di dunia kultivasi saat ini, tidak perlu membunuh makhluk abadi untuk berdiri dan menjadi terkenal. Li Su menatap lawannya dengan mata curiga. Aku tidak takut kau tertawa. Tujuan utama para makhluk abadi ini turun ke dunia adalah karena aku. Meskipun mereka tampaknya terkejut oleh orang lain sekarang, mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Tetapi mereka tidak bisa begitu saja diam selamanya. Suatu hari mereka akan melakukannya padaku. Mereka awalnya adalah musuh, entah mereka membunuhku, atau aku yang membunuh mereka. Mata Li Su berbinar, jadi, berdasarkan karaktermu, apakah kau ingin memulai lebih dulu? Murong Yu mengangguk, ini hanya satu aspek. Yang terpenting adalah aku membutuhkan sesuatu dari mereka. Auzu.com, ada apa? Bagaimana kau tahu bahwa ini adalah targetmu? Li Su bertanya dengan cepat. Murong Yu tidak menyembunyikannya, dan berkata, Xian Mei. Aku membutuhkan urat nadi peri dari mereka. Giliran Li Su yang membenci Murong Yu, dan melihatnya memandang Murong Yu dengan jijik, nafsu makanmu terlalu besar, sekte Seinmu sudah memiliki 2 urat abadi, apakah kamu ingin lebih? Aku sangat memanfaatkan urat abadi. Menurut tebakanku, para abadi ini memiliki 2 urat abadi. Jika kamu juga berpartisipasi, kita akan membagi 2 urat abadi itu, dan artefak abadi lainnya sama saja. Bagaimana menurutmu? Berbicara tentang ini, Murong Yu membenci Li Su lagi, terkadang aku benar-benar meragukan apakah otakmu salah. Aku membunuh yang abadi tetapi tidak mengambil cincin penyimpanannya. Mereka adalah para abadi, bahkan jika hanya pil yang paling biasa adalah ramuan, tidak ada yang tidak tersedia di alam kultivasi. Selain itu, jika aku salah menebak, abadi yang dibunuh olehmu mungkin juga akan memiliki 2 urat abadi di cincinnya. Berhenti bicara, Li Su sedikit tumpul. Faktanya, ketika dia tahu bahwa Murong Yu telah menekan 2 urat abadi di sekte kekacauan primordial, Li Su sudah menebak asal-usul urat abadi. Dia menyesalinya saat itu. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang kuat di lembah Yingxian juga menyesalinya. Ketika dia membunuh makhluk abadi, dia seharusnya mengambil cincin penyimpanannya, tetapi semua itu adalah barang-barang abadi, yang sangat berharga bagi para kultivator di alam kultivasi. Jika waktu dapat diputar kembali, Li Su tidak akan ragu untuk mengambil cincin penyimpanan peri yang dibunuhnya. Bagaimana? Apakah kalian ingin bersama? Kata Murong Yu sambil tersenyum. Baiklah, aku berjanji. Kapan itu akan dimulai? Li Su menggertakkan giginya, tetapi bagaimanapun juga dia tidak bisa tidak setuju. Tidak usah terburu-buru, meskipun kita sudah bersama 2 orang, kurasa kita harus mendapatkan 1 lagi. Bagaimana menurutmu? Maksudmu Raja Xiaopeng? Li Su mengerutkan kening dan bertanya. Murong Yu mengangguk. Dia bekerja dengan Li Su, dan makhluk abadi biasa pasti akan mati. Tetapi Murong Yu tidak dapat menjamin bahwa hanya 1 peri yang akan ada di sana. Jika ada 2, maka peluang mereka untuk menang masih sedikit lebih kecil. Meskipun kekuatan Xiao Pengwang tidak sebaik mereka berdua, tetapi kecepatannya lebih kuat dari Li Su. Agak, bisa menjerat peri. Kudengar Raja Xiao Peng sangat sombong, kau dan aku tidak berteman dengannya, dia akan setuju. Li Su mengerutkan kening. Raja Xiao Peng menantang yang abadi begitu dia lahir, jelas dia ingin melampaui Murong Yu dan Li Su, setidaknya tidak ingin dihancurkan oleh mereka. Bisakah orang yang sombong seperti itu bekerja sama dengan mereka? Coba saja, Murong Yu juga tidak yakin. Segera, mereka berdua meninggalkan lembah Yingxian, dan segera tiba di kota Chang'an. Haha, Murong Yu, sungguh takdir bertemu denganmu di sini. Di atas sebuah restoran, Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil datang sambil tertawa setelah melihat Murong Yu. Ya, sial kera, sial kalian. Semua orang terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, dan tidak mempermasalahkan kata-kata kasar Murong Yu. Hei, kera emas bermata api dan anjing neraka tidak ada di sisimu. Siapa ini? Melihat kera emas bermata api dan anjing neraka di samping Murong Yu tiba-tiba tidak muncul, yang membuat Raja Singa Kecil sangat terkejut.
Tidak mungkin, Sekte Suci tidak memiliki tuan, dan meninggalkan mereka berdua di Sekte Suci sebagai binatang bela diri. Mendengar itu, Raja Monyet Kecil dan Raja Singa Kecil sama-sama menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka, dua anak yang tertekan. Ngomong-ngomong, dia adalah Li Su, pria ganas yang membantai para dewa. Murong Yu memperkenalkan Li Su, Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil, serta orang-orang di atas restoran terkejut. Satu-satunya orang di dunia kultivasi yang mampu membantai para dewa sebelum mereka menjadi dewa semuanya ada di sini, dan mereka semua cukup beruntung untuk melihat mereka. Raja Singa Kecil dan Raja Kera Kecil mulai terkejut, tetapi kemudian mereka saling mengenal, dan keempatnya mulai berbicara dengan bebas. Kali ini aku tidak bertemu secara kebetulan, tetapi datang kepadamu secara khusus. Kalian berdua bajingan, Sekte Suci didirikan dan tidak akan memberi selamat kepadaku. Sekarang aku harus memberiku 1 atau 2 artefak abadi sebagai kompensasi untuk apapun. Petik 2. Senjata peri. Apakah kamu pikir kami adalah kamu? Kami adalah senjata peri. Kami bahkan tidak memiliki senjata spiritual sekarang, tetapi ku dengar Sekte Sucimu memiliki urat abadi, kami berencana untuk pergi ke Sekte Suci untuk makan dan minum. Sialan. Ya, selama periode waktu ini kami dilarang keluar dari Gunung Ajaib, tetapi kami hampir mati lemas. Raja Kera Kecil mengutuk dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Hah, kau telah mencapai alam abadi 1 langkah. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi makhluk abadi setengah langkah rata-rata. Dengan kualifikasimu, kenaikan seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, jika kau punya waktu, kau harus pergi ke Sekte Suci. Duduklah, urat abadi baik untukmu mengubah tubuh abadimu. Baru saat itulah Murong Yu menyadari bahwa mereka berdua telah menerobos. Dibandingkan dengan kalian berdua, kami sangat buruk. Raja Kera Kecil berani bergerak di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya mengagumi Murong Yu. Ngomong-ngomong, apa yang bisa kau lakukan dengan kami? Kau seharusnya tahu Raja Xiaopang. Li Su bertanya. Sialan, saudara-saudara, apakah kalian juga tahu bahwa saudara-saudara kita telah dianiaya dan ingin membalas dendam? Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil terkejut sekaligus, dan kemudian tampak bersyukur. Melihat kedua Raja Singa itu berwajah seperti ini, Murong Yu dan Li Su saling berpandangan, dan tidak dapat menahan rasa heran. Ada apa? Li Su akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bukan karena Raja Xiaopeng itu. Raja Kera Kecil itu tiba-tiba menggertakkan giginya, seolah-olah dia memiliki ketidakcocokan dengan Raja Xiaopeng. Ada apa dengan Raja Xiaopeng? Kau dipukuli olehnya. Murong Yu menatap keduanya dengan senyum aneh. Melihat ekspresi marah keduanya, sangat mungkin Raja Xiaopeng akan dipukuli. Mendengar itu, Raja Singa Kecil dan Raja Kera Kecil itu tiba-tiba mengobrol, dan kemudian mereka menggertakkan gigi mereka. Sepertinya mereka memang dipukuli oleh Raja Xiaopeng. Bajingan Raja Xiaopeng, matanya berada di atas, dia sangat sombong, dan tidak ada yang memperhatikannya. Bukankah saudara kita tidak terbiasa menatapnya sepanjang waktu? Jadi ketika kita tahu bahwa bajingan ini kembali ke Gunung Ajaib, saudara kita berdua berpikir untuk memberinya pelajaran atau semacamnya. Raja Kera Kecil berkata dengan getir. Pada saat ini, Raja Singa Kecil melanjutkan, dahulu kala, aku ingin menghajar bajingan ini. Hanya saja aku tidak pernah punya kesempatan. Kali ini ketika kami hendak meninggalkan Gunung Ajaib, kebetulan Raja Xiaopeng kembali. Jadi kami berdua bergegas dan langsung memulai. Kalau begitu, kamu bukan lawan Raja Xiaopeng, kamu dikalahkan olehnya. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit. Raja Monyet Kecil mengangguk cepat. Murong Yu dan Li Su saling melirik. Mungkin Li Su tidak tahu banyak tentang Raja Monyet Kecil itu. Tetapi Murong Yu tahu bahwa mereka berdua sangat kuat. Terlebih lagi, kali ini dia menerobos ke alam peri, dan peri setengah langkah biasa bukanlah lawannya sama sekali. Meskipun Raja Xiaopeng kuat, dia tidak akan mengalahkan mereka berdua. Dengan kekuatan keduanya, di bawah tangan bersama, bahkan jika Raja Xiaopeng dapat mengalahkan mereka berdua, dia tidak dapat mengalahkan mereka berdua. Saudara-saudara kita bekerja sama. Hanya sedikit orang di dunia kultivasi yang bisa menjadi lawan kita. Namun, Dewa Raja Xiaopeng mengandalkan kecepatannya yang tak tertandingi di dunia.
Dewa itu benar-benar sangat cepat. Dia tidak cukup cepat untuk bangkit. Pada akhirnya, dia terbagi dan mengalahkan kita. Raja singa kecil menggertakkan giginya dan berkata. Murong Yu dan Li Su tiba-tiba tercengang. Meskipun Raja Xiao Peng tidak bisa membunuh yang abadi, kekuatannya lebih kuat dari yang abadi setengah langkah biasa. Dengan kecepatan dan kekuatannya, masih sangat mungkin untuk menghancurkan Raja Kera kecil dengan membagi mereka. Kecepatan kita jauh lebih rendah darinya, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Hanya Murong Yu yang bisa menstabilkannya dengan kecepatanmu, dan hanya kamu yang bisa mengalahkannya. Atau, mari kita pergi ke Gunung Iblis dan membunuh Raja Xiao Peng. Raja Kera kecil menatap ke arah Murong Yu dan berkata kepadanya. Kekuatan Murong Yu jelas jauh lebih kuat daripada Raja Xiao Peng, dan kecepatan Murong Yu tidak buruk. Bahkan jika kecepatan mereka berdua hanya di antara keduanya, setelah Raja Xiao Peng tidak memiliki keunggulan kecepatan, dia hanya bisa dikalahkan. Pergi ke Gunung Iblis. Tentu saja, kami akan pergi ke Raja Jian Xiao Peng. Karena Raja Xiao Peng sangat sombong dan arogan, kami harus pergi dan melihat seperti apa dia. Murong Yu mengangguk dan berkata. Li Su juga mengangguk sedikit, dan dia juga ingin melihat burung rok bersayap emas ini yang paling cepat. Menjejakkan kaki di Gunung Iblis lagi, merasakan kekuatan yang kacau lagi, Murong Yu tidak bisa menahan perasaan ingin kembali ke tempatnya. Bahkan ketika mereka terbang di atas Gunung Ajaib, mereka juga melihat beberapa murid sekte berlatih di pinggiran Gunung Ajaib. Ini tanpa sadar mengingatkan Murong Yu pada pengalamannya ketika dia datang ke Gunung Iblis sebagai murid Su Tianzong, dan semuanya terlihat jelas. Jika dikatakan bahwa buku Hetu Luoshu diperoleh di bawah tebing Gunung Tianzu di luar kota Anyi, itulah titik balik pertama dalam kehidupan Murong Yu, maka pengalaman Gunung Ajaib adalah titik balik kedua dalam kehidupan Murong Yu. Memperoleh mantra 9 karakter prajurit, memperoleh pakaian abadi pita ungu dan busur semesta, serta anak panah pengguncang langit. Yang terpenting adalah bahwa jalan hidup Murong Yu kemudian dimulai dari Gunung Ajaib. Awalnya, ia hanyalah seorang murid muda Su Tianzong di tahap dasar, tetapi lebih dari 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Saat itu, Su Tianzong, salah satu dari 10 sekte bela diri, telah dihancurkan olehnya sendiri, dan ia telah mendirikan sekte Sein Chaos dan menjadi eksistensi kuat yang dapat membunuh para abadi. Semua ini seperti bunga terbang fantasi, yang hanya sekejap mata. Menyerap kekuatan kacau samar di luar Gunung Iblis, Murong Yu tidak bisa tidak memikirkan urat roh kacau di tanah terlarang Gunung Iblis. Dahulu kala, Murong Yu ingin mengambil urat spiritual cinta yang kacau. Bagaimanapun, Chaos Spirit Vessel memiliki efek yang lebih besar pada diri Anda daripada Spirit Vessel biasa atau bahkan Immortal Vessel. Namun, sekarang setelah ia memasuki kembali Gunung Ajaib, Murong Yu samar-samar merasa bahwa Gunung Ajaib itu tampaknya ada karena urat spiritual yang kacau itu. Jika ia dengan gegabah mengambil urat spiritual yang kacau, itu akan menyebabkan Gunung Ajaib itu berubah. Yang lebih penting, pohon kehidupan di dantiannya menyerap kekuatan kacau yang melayang di antara langit dan bumi sepanjang waktu. Dan pohon kehidupan itu terus tumbuh. Tanpa titik pertumbuhan, kekuatan chaos yang diserapnya juga merupakan titik. Oleh karena itu, sekarang Murong Yu tidak perlu menggunakan pil atau urat roh sama sekali dalam kultivasinya. Sudah cukup baginya untuk menyia-nyiakan kekuatan chaos yang diserap pohon kehidupan ke dalam tubuhnya. Jika itu adalah urat roh, seperti Xian Mai, Murong Yu mungkin menjadi bawahan. Bagaimanapun, dia masih memiliki sekte suci, dan konsumsi hariannya sangat mengerikan. Hanya saja kekuatan chaos tidak dapat diserap oleh orang-orang dari sekte suci. Saya telah ke Gunung Iblis beberapa kali, dan menemukan bahwa tempat ini hampir sama dengan makam abadi. Hanya ada energi iblis semacam itu. Biksu biasa tidak dapat mengisi kembali kekuatan mereka di lingkungan ini. Raja Kera kecil, Anda sebenarnya dapat berada di kedalaman Gunung Iblis. Kultivasi, apakah mungkin Anda dapat langsung menyerap energi iblis ini? Dalam perjalanan, Li Su tidak dapat menahan diri untuk menanyakan keraguan di dalam hatinya. Auzu.com, orang-orang Gunung Iblis harus dapat menyerap energi iblis ini untuk kultivasi. Ini adalah hal yang sudah diketahui, tetapi mengapa mereka dapat menyerap kekuatan ini? Kami,
ras iblis Gunung Iblis, dapat menyerap energi iblis ini sejak mereka lahir. Karena itu, kekuatan kami jauh lebih kuat daripada biksu manusia Anda pada level yang sama. Namun, mengapa kami dapat menyerap kekuatan ini tidak diketahui. Petik 2. Namun, meskipun kami juga dapat menyerap kekuatan ini, itu sangat sulit. Terutama mereka yang memiliki bakat buruk, bahkan lebih sulit untuk menyerap energi iblis. Oleh karena itu, secara umum, kehidupan ras iblis Gunung Iblis kami baik-baik saja. Itu masih sangat sulit. Raja Singa Kecil menghela nafas. Murong Yu mengangguk, kecuali bahwa orang-orang dengan tubuh surgawi yang kacau dan fisik khusus seperti dia dapat menyerap kekuatan kekacauan tanpa ampun. Alasan mengapa ras monster Gunung Iblis dapat menyerap kekuatan kekacauan ini kemungkinan besar karena mereka telah berada di Gunung Iblis untuk waktu yang lama, dan tubuh mereka telah mengalami beberapa perubahan abnormal, sehingga mereka dapat menyerap kekuatan kekacauan secara dangkal. Gunung sihir itu tidak besar, dan dengan kecepatan mereka, itu dapat menyapu dalam beberapa napas. Di bawah pimpinan Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil, ras monster itu tidak berani mengganggu Murong Yu. Ayo langsung ke lembah matahari terbenam. Setelah memasuki Gunung Iblis, Raja Kera Kecil dan keduanya membawa Murong Yu langsung ke lembah matahari terbenam. Lembah matahari terbenam, lokasi Raja Dapeng, salah satu dari 10 Raja Iblis Gunung Iblis. Kekuatan Raja Dapeng bahkan termasuk dalam 10 Raja Iblis teratas. Tentu saja, kombinasi Murong Yu tidak takut dengan 10 Raja Iblis teratas ini. Bagaimanapun, meskipun Raja Iblis kuat, ia masih belum berada di alam abadi, dan yang terkuat hanya setengah langkah abadi. Kecuali Raja Singa Kecil dan Raja Kera Kecil, yang mana dari dua eksistensi kuat Murong Yu yang dapat membunuh yang abadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan mereka berdua, sudah cukup untuk berjalan menyamping di Gunung Ajaib. Keempatnya bergegas menuju lembah matahari terbenam. Pada saat ini, aura yang menakutkan melesat dengan ganas dari langit di belakang Murong Yu dan yang lainnya. Kemudian cahaya cian menyala dari sisi Murong Yu. Itu Raja Kelelawar Hijau. Melihat cahaya biru yang sekilas ini, Raja Kera Kecil menunjukkan senyum menghina. Raja Kelelawar Hijau juga merupakan salah satu dari 10 Raja Iblis teratas di Gunung Iblis. Ia juga pandai dalam kecepatan. Meskipun ia tidak sehebat Raja Dapeng, ia juga lebih unggul dari yang lain. Justru karena inilah Raja Kelelawar Biru selalu mendominasi di Gunung Iblis, ditambah dengan karakternya yang jahat, banyak ras monster di Gunung Iblis tidak menyukainya. Raja Kelelawar Hijau, alis Murong Yu berkerut karena niat membunuh yang dingin. Tunggu aku. Saat suara Murong Yu keluar, dia melangkah keluar dan menghilang, benar-benar mengejar Raja Kelelawar Hijau. Sebagai Raja Iblis yang ahli dalam kecepatan, Raja Kelelawar Hijau selalu tidak perlu berteleportasi. Selain itu, teleportasi menghabiskan terlalu banyak daya dan jaraknya tidak jauh. Karena itu, Raja Kelelawar Hijau menikmati kecepatannya setiap kali dia dalam perjalanannya. Di antara gunung-gunung sihir, bahkan jika Anda melihat dunia kultivasi, hanya ada segelintir orang yang kecepatannya dapat melampauinya. Karena itu, dia tidak menjual akun Raja Iblis lainnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia bertindak gegabah di Gunung Iblis, Raja Iblis lainnya tidak dapat membantunya. Meskipun ada banyak Raja Iblis dengan kekuatan yang lebih tinggi darinya, satu-satunya yang dapat menekannya dengan kecepatan adalah Raja Dapeng. Namun, Raja Dapeng selalu berteman dengan Raja Kelelawar Hijau yang jahat ini. Beraninya seseorang mengejarku. Dia adalah seorang biksu, benar-benar mencari kematian. Raja Kelelawar Hijau terbang menuju lembah matahari terbenam saat ini, tetapi segera dia menemukan bahwa seseorang berani melacaknya, dan orang itu atau seorang biksu manusia. Ini tidak hanya membuat Raja Kelelawar Hijau menjadi pembunuh. Sambil mendesah, Raja Kelelawar Hijau berhenti terbang, berdiri di kehampaan, berbalik dan melihat orang yang datang, dengan seringai di wajahnya, apakah kamu mencari kematian? Raja Kelelawar Hijau, tidak datang ke sini tanpa masalah. Sebuah suara samar datang, dan kemudian seorang pemuda berpakaian hitam muncul di hadapan Raja Kelelawar Hijau. Orang ini adalah Murong Yu. Apakah kamu Murong Yu? Ketika penampilan Murong Yu terlihat jelas, wajah Raja Kelelawar Hijau tiba-tiba berubah drastis. Jika kecepatan dunia kultivasi dapat menekannya,
Murong Yu pasti salah satunya. Selain itu, kecepatan Murong Yu sedikit lebih kuat darinya, ditambah kemampuan Murong Yu untuk membantai makhluk abadi. Sambil berteriak, Raja Kelelawar Hijau tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan langsung berubah menjadi cahaya biru dan terbang menuju lembah matahari terbenam, melarikan diri tanpa perlawanan. Melihat Raja Kelelawar Hijau lolos tanpa perlawanan, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk mencibir berulang kali. Aku melihatnya menginjak Bing Zijue, yang juga berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung mengejarnya. Orang ini mencoba membunuh Murong Yu 2 kali dengan tembakannya, dan tembakan pertama adalah ketika Murong Yu sangat lemah. Kali terakhir terjadi di dekat Seng Sendai. Perlu dipahami bahwa Raja Kelelawar Hijau adalah salah satu dari 10 Raja Iblis Gunung Iblis, dan kekuatannya telah mencapai alam abadi setengah langkah, dan dia adalah kekuatan teratas di dunia kultivasi. Orang sekuat itu benar-benar menembak Murong Yu 2 kali, yang membuat Murong Yu memiliki hati pembunuh terhadapnya. Sekarang setelah dia bertemu, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Melihat Murong Yu, yang dengan cepat mendekatinya, Raja Kelelawar Hijau terkejut. Dia tahu kekuatan Murong Yu dan keinginannya untuk bertarung. Murong Yu, kamu menyebutkan bahwa seorang manusia berlari ke Gunung Iblis untuk membunuhku. Kamu sangat sombong, apa pendapatmu tentang ras iblis Gunung Iblisku? Raja Kelelawar Biru yang ketakutan tiba-tiba berteriak. Di bawah aliran kekuatannya, beberapa suara tajam, yang berpusat padanya, menghilang seperti pola air ke segala arah, langsung menyebar ke seluruh Gunung Iblis, dan bergema di telinga semua ras monster. Murong Yu ingin membunuh Raja Kelelawar Biru. Mendengar ini, Raja Kera Kecil sangat gembira, dan mereka telah lama melihat Raja Kelelawar Hijau ini kesal. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka pasti sudah mengalahkan Raja Kelelawar Biru sejak lama. Namun, alis Lisu sedikit berkerut, dan dia berkata, Raja Kelelawar Hijau berteriak seperti itu, saya khawatir seluruh ras monster Gunung Iblis akan waspada. Jika mereka melakukannya, Murong Yu mungkin kuat, saya khawatir itu tidak akan cukup. Hebat! Raja Kelelawar Hijau berteriak begitu keras, artinya jelas, yaitu, ras manusia Murong Yu pergi ke ras iblis Gunung Iblis dengan lancang, dan kesombongannya tidak menempatkan ras iblis di matanya. Ini jelas penghinaan terhadap Yaozu. Dengan cara ini, meskipun Raja Iblis lainnya tidak senang dengan Kelelawar Hijau, masih mungkin untuk membantu Kelelawar Biru melawan Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu adalah musuh asing bagi Raja Kelelawar Hijau. Ayo naik dan lihat. Mata Lisu memancarkan sedikit niat membunuh. Jika klan Iblis Gunung Iblis benar-benar ingin bersatu melawan Murong Yu, tidak dapat dikatakan bahwa mereka berdua akan membuat keributan besar di Gunung Iblis hari ini. Dengan kekuatan mereka berdua, itu sudah cukup untuk membalikkan Gunung Iblis. Raja Singa Kecil dan Raja Kera Kecil mengangguk, lalu berbalik dan langsung menyerbu. Melihat bahwa Raja Kelelawar Biru begitu tak tahu malu, Murong Yu hanya mencibir dalam hatinya, tidak ada apa-apa, hanya mengejarnya langsung ke atas. Hari ini dia akan membunuh Raja Kelelawar Biru. Raja Kelelawar King, aku akan membunuhmu hari ini, dan kau akan mati dimanapun kau melarikan diri. Murong Yu mencibir, dan mengulurkan tangan besarnya, dan meraih Raja Kelelawar Hijau. Setelah melihat ini, Raja Kelelawar Hijau tiba-tiba terkejut, langsung meningkatkan kekuatan pamungkasnya, dan menamparkan Murong Yu dengan punggung tangannya. Ledakan, kekuatan kedua belah pihak saling menghantam dalam kehampaan. Lalu terdengar suara keras. Bagaimana bisa Raja Kelelawar Hijau menjadi lawan Murong Yu? Untuk pertama kalinya, tangan besar yang dia tembakkan langsung dipatahkan oleh tangan besar Murong Yu. Dan kehampaan itu langsung meledak keluar dari lubang besar. Tangan besar Murong Yu hanya berhenti sebentar, dan kemudian terus meraih Raja Kelelawar Hijau. Seolah-olah Raja Kelelawar Hijau dipukul dengan keras, seluruh tubuhnya langsung tertembak keluar. Di tengah jalan, Raja Kelelawar Hijau merasakan darahnya bergejolak seperti lautan badai, tenggorokannya manis, dan seteguk darah menyembur keluar. Murong Yu sekuat ini. Raja Kelelawar Hijau ketakutan, dan seluruh sosoknya telah bergegas langsung ke lembah matahari terbenam dengan paksa. Siapa yang berani bersikap lancang di lembah matahari terbenamku? Pada saat ini, suara keras dan menggelegar datang dari lembah matahari terbenam, dan kemudian kedua sosok itu naik ke langit.
Seorang pria parubaya dan seorang pemuda berusia 20-an. Keduanya adalah penguasa lembah matahari terbenam, Raja Dapeng, salah satu dari 10 Raja Iblis teratas Gunung Iblis, dan Raja Xiaopeng. Melihat kedua Raja Dapeng itu, Murong Yu menarik serangannya dan tidak terus menyerang. Tetapi berdiri di kehampaan, menatap kedua Raja Dapeng. Keduanya pasti Raja Dapeng dan Raja Xiaopeng. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, tetapi aku punya pesta kecil dengan Raja Kelelawar Hijau. Aku harap kamu tidak ikut campur. Murong Yu berdiri dengan tangan di kehampaan dan berkata dengan ringan. Melihat Murong Yu, mata Xiao Pengwang berkedip, dan dia tampak seperti sedang berusaha. Jika bukan karena pengekangan Raja Dapeng di sebelahnya, dia mungkin sudah bergegas keluar sejak lama. Mendengar ini, wajah Raja Dapeng tiba-tiba menjadi muram. Ini adalah Gunung Iblis, tanah ras iblis. Murong Yu, kamu adalah ras manusia di Gunung Iblis, dan kamu ingin membunuh ras iblis, kamu menempatkan ras iblis kami di mata. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan kilatan niat membunuh pun berlalu dengan cepat. Hanya di permukaan, Murong Yu masih menyimpan senyum di wajahnya, dan berkata, aku tidak punya niat untuk menyinggung ras monster Gunung Iblis. Aku hanya punya dendam pribadi dengan Raja Kelelawar Hijau. Aku harap Raja Dapeng tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Raja Dapeng mencibir, jangan katakan bahwa Raja Kelelawar Biru adalah temanku, bahkan jika itu bukan temanku, aku tidak akan membiarkanmu menjadi sombong di Gunung Iblis. Murong Yu, gunung ajaibku tidak menyambutmu, pergilah. Raja Dapeng langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut. Auzu.com. Murong Yu sangat kesal di dalam hatinya. Jika dia tidak ingin bertemu dengan Raja Xiaopeng, mengapa dia harus menahan napas dengan kekuatan dan identitasnya? Kekuatannya dapat membunuh makhluk abadi, dan statusnya yang mulia adalah guru suci dari Sekte Suci. Hanya dua hal ini yang telah membuat Raja Dapeng kewalahan. Orang tua ini mengandalkan orang tua itu untuk pamer di sini, yang sungguh tidak menyenangkan. Seketika, ekspresi Murong Yu berubah muram, dan dia menatap Raja Dapeng dengan niat membunuh. Apakah Raja Dapeng harus campur tangan dalam masalah ini hari ini? Hati Murong Yu dipenuhi dengan niat membunuh, dan Raja Dapeng begitu tidak tertarik, dia akan membunuhnya secara langsung. Hari ini, urusan Raja Kelelawar Hijau adalah urusanku. Jika kamu masih tidak pergi, jangan salahkan bawahanku yang kejam. Tubuh Raja Dapeng seperti lautan, meremas langsung ke arah Murong Yu. Murong Yu sangat marah, saling memandang dengan niat membunuh, dan terus-menerus mencibir, hanya kamu. Raja Dapeng, jika kamu bersikeras campur tangan dalam masalah ini, maka jangan salahkan aku karena kejam. Sambil berbicara, Murong Yu menatap Raja Xiaopeng yang telah melompat-lompat dan berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang Raja Xiaopeng maksudkan. Maksud ayah adalah apa yang aku maksud. Xiaopeng Wang berkata dengan nada berperang. Bagus sekali. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan Raja Kelelawar Hijau. Murong Yu mencibir dan ingin mengambil tindakan. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di dekat Raja Dapeng, seorang raksasa setengah baya dengan tanduk. Itu seharusnya Raja Iblis Banteng, salah satu dari 10 Raja Iblis teratas di Gunung Iblis. Raja Iblis Banteng, apakah kamu ingin campur tangan dalam masalah ini juga? Murong Yu tidak mengambil tindakan, tetapi menatap Iblis Banteng dengan acuh tak acuh. Iblis sapi terkekeh, baiklah, semuanya berhenti sebentar, aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Namun, dikatakan bahwa musuh harus diselesaikan dan tidak boleh diselesaikan. Bagaimana menurutku semua orang harus berhenti di sini? Perasaan itu ada di sini untuk membujuknya. Raja Kelelawar Hijau sudah mati, hentikan masalah ini. Murong Yu adalah dewa tua, tidak takut dengan ras iblis Gunung Iblis. Bagaimanapun, kekuatannya ada di sana, dengan kekuatannya, ras iblis Gunung Iblis tidak dapat membantunya. Mendengar ini, wajah iblis sapi tiba-tiba tenggelam. Murong Yu, Raja Kelelawar Hijau adalah salah satu dari 10 Raja Iblis besar di Gunung Iblisku. Maukah kau memberiku wajah, biarkan masalah ini berlalu. Murong Yu mencibir, sebagai salah satu dari 10 Raja Iblis teratas di Gunung Iblis, Raja Kelelawar Biru, seorang setengah abadi, seorang ahli teratas di dunia kultivasi, ada. Ketika aku lemah dan lemah, dia menembakku 2 kali dan ingin membunuhku.
Jika tidak, aku berhasil lolos dengan nyawaku, takut bahwa aku akan dibunuh olehnya sejak lama. Bagaimana permusuhan seperti itu bisa diselesaikan? Raja Iblis Banteng, apakah kamu yakin ingin menyelesaikan masalah ini? Raja Iblis Banteng menyeringai, bagaimanapun, Raja Kelelawar Hijau adalah 10 Raja Iblis teratas di Gunung Iblis. Dia harus mati hari ini. Murong Yu menyela Raja Iblis Banteng. Ini adalah Gunung Iblis, belum giliran Murong Yu untuk bersikap sombong di sini. Sebuah suara pembunuh datang, dan kemudian seorang biksu berteleportasi untuk muncul di samping Raja Iblis Banteng. Raja King Jiao, melihat pengunjung itu, Raja Kelelawar Hijau tiba-tiba bersukacita. Sekarang, dia memiliki 4 Raja Iblis Agung di sisinya, ditambah seorang Raja Xiao Peng yang masih di atas mereka, dan dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan Murong Yu sendirian. Huh. Sosok-sosok itu muncul entah dari mana, dan Murong Yu memandangi mereka satu per satu. Selain Raja Berekor 9 dan Raja Singa Emas yang pernah bertemu sekali, ada 3 pria jangkung. Itu pasti salah satu dari 10 Raja Iblis Gunung Iblis. Tentu saja, 10 Raja Iblis teratas Gunung Iblis sekarang hanya memiliki 9 Raja Iblis. Raja Kera Besar telah dikirim ke dunia peri oleh eksekutor. Semua 9 Raja Iblis ada di sini. Aku tidak tahu apa maksudmu. Murong Yu menopang tangannya dengan pedangnya, dan memandang orang-orang dengan acuh tak acuh. Raja Berekor 9 dan Raja Singa Emas tentu saja tidak akan ikut campur dalam masalah ini, dan berdiri menjaga jarak di antara mereka. Dan hal yang sama berlaku untuk 3 Raja Iblis lainnya. Dengan kata lain, hanya Raja Kelelawar Biru, Raja Dapeng, Raja Xiao Peng, Raja Iblis Banteng, dan Raja Banjir Biru yang berada dalam kelompok yang sama. Tidak ada orang lain yang ingin ikut campur dalam masalah ini. Lao Niu, aku tahu kau orang baik, tetapi kau tidak bisa mengurus masalah ini hari ini. Aku sarankan kau tidak mengambil air berlumpur ini. Raja Singa Emas mendengus dingin dan berkata, apakah Raja Iblis Banteng orang tua yang baik? Mata Murong Yu menunjukkan sedikit cahaya, dan dia menatap Raja Iblis Banteng. Dengan cara ini, dia tidak merasakan banyak kebencian terhadap Iblis Banteng ini. Setidaknya, dia tidak semenyebalkan Raja Dapeng. Masalah ini, diamlah untukku. Raja Iblis Banteng hendak berbicara ketika Raja Ekor 9 tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Suara Iblis Banteng berhenti tiba-tiba, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Ini sangat ramai. Untungnya, kita tidak terlambat. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar samar-samar, lalu ketiga sosok itu terbang dari kejauhan. Itu adalah Li Su, Xiao Yuan Wang dan yang lainnya. Demi menjaga Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil, kecepatan Li Su tak berdaya, dan ia datang mengejar banyak Raja Iblis. Saat mereka melihat Li Su, pupil mata banyak Raja Iblis tiba-tiba mengecil, dan wajah mereka sedikit berubah. Meskipun mereka belum pernah melihat Li Su tidak menunjukkan aura yang terlalu kuat. Namun, mereka semua adalah makhluk abadi setengah langkah yang kuat. Saat Li Su tiba, mereka merasakan paksaan samar dari Li Su. Ini adalah paksaan yang dimiliki oleh yang kuat, dan paksaan dari yang kuat terhadap yang lemah. Li Su lebih kuat dari mereka. Ide ini muncul di hati banyak Raja Iblis untuk pertama kalinya. Dia adalah Li Su. Di alam kultivasi, tidak banyak yang lebih kuat dari mereka. Ada satu penghukum, seperti halnya Murong Yu, dan penguasa Gunung Iblis dan Li Su juga lebih kuat dari mereka. Kekuatan semacam ini bukanlah celah antara makhluk abadi setengah langkah mereka, tetapi celah besar yang dapat langsung membunuh mereka yang setengah langkah abadi. Dan Li Su tidak mungkin menjadi orang yang melaksanakan hukuman atau penguasa gunung sihir, jadi identitas Li Su jelas. Siapa lagi yang bisa selain Li Su? Di ranah kultivasi, hanya 2 biksu yang memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk abadi sebelum naik. Kekuatannya kuat, bahkan lebih kuat dari penguasa Gunung Iblis. Hari ini, mereka berdua pergi ke Gunung Iblis bersama. Apa yang akan mereka lakukan? Berbagai pikiran terlintas di hati banyak Raja Iblis. Perbedaannya adalah bahwa Raja Singa Emas dan yang lainnya hanya memiliki sikap menonton pertunjukan, sementara wajah Raja Dapeng dan yang lainnya sedikit malu. Iblis Banteng, yang awalnya ingin berbicara, melihat Li Su dan Raja Kera Kecil dan yang lainnya berkumpul, segera diam dan berhenti berbicara,
dan mengguncang tubuhnya sebelum muncul di sebelah Raja Singa Emas. Tidak seperti banyak Raja Iblis, Xiao Peng Wang. Pada saat ini, mata Raja Xiao Peng berkedip, dan semangat juangnya meledak semakin tak terkendali. Orang ini sangat agresif. 10 Raja Iblis teratas dari Gunung Iblis mencapai yang ke-9, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mengandalkan sejumlah besar orang untuk mengepung saudaraku, Murong Yu? Jika demikian, aku, Li Su, harus campur tangan dalam masalah ini. Li Su melangkah maju, muncul di samping Murong Yu dan berdiri bersamanya, menatap kedua Raja Dapeng dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, wajah Raja Dapeng dan yang lainnya sangat malu. Awalnya, jika hanya Murong Yu sendirian, dengan 3 Raja Iblis utama mereka dan Raja Xiao Peng yang kuat, mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan Murong Yu. Hanya saja sekarang Li Su berdiri di samping Murong Yu, dan jelas memiliki hubungan yang luar biasa dengan Murong Yu. Jika keduanya bergabung, bahkan jika penguasa Gunung Iblis muncul hari ini, mereka tidak akan dapat mencegah mereka untuk membunuh. Bahkan Gunung Iblis mungkin dihancurkan oleh mereka. Wajah Raja Kelelawar Hijau menjadi semakin jelek. Semua orang bodoh mengerti bahwa jika Murong Yu bersikeras melepaskannya hari ini, dia pasti akan mati. Pada saat ini, Raja Kelelawar Hijau tidak tahu betapa menyesalnya dia. Aku tahu aku akan membunuh Murong Yu apapun yang terjadi, aku tahu aku akan membunuhnya dengan putus asa ketika aku berada di Sendai. Tingkat pertumbuhan bajingan kecil ini luar biasa. Raja Kelelawar Hijau menggertakkan giginya dalam hatinya. Aku pikir ketika pertama kali bertemu Murong Yu hanyalah seorang biksu kecil, dan dia bahkan tidak bisa menghentikannya untuk mengubah pikirannya menjadi dewa, dan dia hampir musnah. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, Murong Yu telah tumbuh hingga dapat dengan mudah membunuh Raja Iblisnya sendiri yang kuat. Aku tahu itu, jadi aku seharusnya tidak membiarkannya terus tumbuh. Raja Kelelawar Hijau menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan, ingin menamparnya sampai mati. Pada saat yang sama, dia menatap Raja Ekor 9 dan Raja Singa Emas dengan mata pahit. Jika bukan karena mereka berdua yang mengambil tindakan ketika dia naik ke Xiantai, dia takut dia akan membunuh Murong Yu sejak lama. Li Su menatap Raja Dapeng dengan mencibir, dan setelah waktu yang lama dia bertanya kepada Murong Yu, bagaimana? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin membunuh mereka semua atau hanya seseorang? Apakah kamu ingin aku membantu? Mendengar kata-kata Li Su, wajah Raja Dapeng dan yang lainnya menjadi suram. Raja Singa Emas dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Terutama Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil bingung untuk sementara waktu. Mereka berdua biasanya cukup sombong, tetapi dibandingkan dengan Li Su, masih ada celah besar. Kalian berdua sangat lancang di klan iblis Gunung Iblisku, kalian benar-benar mencari kematian. Raja Xiao Pengku sudah lama melihatmu kesal, dan aku akan mengajarimu hari ini jika aku tidak bisa mengatakannya, sehingga kalian tahu bahwa ada langit di luar dunia, dan ada orang-orang di luar dunia. Suara menghina Raja Peng keluar, dan pada saat yang sama Raja Xiao Peng melangkah maju, menatap Murong Yu dua orang dengan penuh pembunuhan. Mendengar ini, Murong Yu dan Li Su pertama-tama saling melirik, dan kemudian menunjukkan senyum yang tidak dapat dijelaskan, Wang Xiao Peng, kan? Kekuatanmu cukup bagus, tetapi kamu ingin melawan kami. Kamu belum memenuhi syarat, pergilah dulu. Mari kita bicara tentang membunuh seorang abadi. Li Su berkata dengan ringan, nadanya penuh dengan penghinaan yang kuat. Dia, pergi membunuh yang abadi. Kamu pikir yang abadi begitu mudah dibunuh? Sepertinya aku mendengar bahwa dia dikejar dan dibunuh oleh makhluk abadi beberapa hari yang lalu dan terluka parah. Murong Yu juga berkata dengan ringan. Raja Xiao Peng sangat marah, terluka parah oleh makhluk abadi, dan dikejar dan dibunuh. Meskipun di mata dunia, ini sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Namun di mata Murong Yu dan Li Su, mereka meremehkan. Bahkan Xiao Peng Wang merasa itu adalah aibnya sendiri. Kali ini aku kembali ke Gunung Iblis, aku berencana untuk terus berlatih, dan ketika aku menjadi lebih kuat, aku pergi untuk membunuh makhluk abadi yang mengejarnya. Kalian tidak lebih dari itu. Meskipun aku tidak bisa membunuh makhluk abadi, tetapi aku bisa membunuh kalian berdua. Suara Xiao Peng Wang dingin dan membunuh, dan dia melangkah ke dalam kehampaan sambil berbicara.
Auzu.com di bawah pengaruh kekuatan yang kuat, kehampaan di bawah kaki Raja Xiaopeng berulang kali dihancurkan olehnya, yang sangat menakutkan. Raja Xiaopeng, apakah kamu benar-benar akan membunuh kami berdua? Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menatap Raja Xiaopeng dengan niat membunuh. Raja Xiaopeng hanya mendengus dingin. Meskipun dia tidak berbicara, sikapnya menunjukkan segalanya. Li Su, apakah kamu tidak keberatan untuk membantai binatang berbulu pipi ini bersamaku hari ini? Kebetulan aku belum mencicipi burung rok bersayap emas. Bagaimana kalau kita sembelih dan memanggangnya untuk dimakan? Li Su sangat gembira, enak sekali, ayo kita bunuh dia. Dengarkan baik-baik, jangan lupakan kami berdua. Melihat Murong Yu dan keduanya berlari melawan Raja Xiaopeng, Raja Singa dan Raja Kera Kecil merasa sangat lega. Sebagai orang yang terlibat, wajah Xiaopeng Wang cemberut karena marah. Sementara wajah Raja Dapeng pucat, dia sangat khawatir pada saat yang sama. Murong Yu dan Li Su bekerja sama. Meskipun Raja Xiaopeng kuat, sangat mungkin untuk dibunuh oleh mereka. Kalian mencari kematian. Raja Xiaopeng sangat marah, dan dengan tangan yang besar, sepotong matahari keemasan muncul di tangannya, membunuh. Kembalilah padaku. Tepat ketika Raja Xiaopeng hendak melakukan sesuatu, Raja Dapeng muncul di sampingnya dalam sebuah teleportasi, dan menahannya. Mereka berdua bekerja sama, kau bukan lawannya. Aku akan membunuh mereka. Raja Xiaopeng jelas sangat marah, berjuang untuk bergegas. Mungkin, kita datang ke sini hari ini tanpa hasil. Setelah melihat ini, Li Su melirik Murong Yu dan menggelengkan kepalanya. Murong Yu tersenyum tipis, menatap Raja Kelelawar Hijau di depan, dan berkata, tidak harus, hari ini tidak sia-sia. Sambil berbicara, Murong Yu melangkah maju selangkah demi selangkah, dan kemudian melangkah di kehampaan, perlahan berjalan maju. Tidak diragukan lagi bahwa Raja Kelelawar Biru akan mati hari ini. Siapapun yang menghentikanku adalah musuhku, dan hanya ada satu kata membunuh untuk musuh. Suara Murong Yu perlahan menyebar, dan dia terus berjalan menuju Raja Kelelawar Biru. Raja Qing Jiao menatap Murong Yu yang berjalan lewat dengan wajah biru, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, sekarang bahkan jika dia ingin bergerak, dia tidak berani. Murong Yu membunuhnya seperti seekor anjing. Terlebih lagi, ada juga Li Su yang juga dapat membunuh makhluk abadi. Melihat sikap Raja Qing Jiao dan Raja Dapeng, Raja Kelelawar Qing putus asa. Dia menatap Murong Yu Men dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan tiba-tiba berkata, semua orang adalah ras monster, tidakkah kau meninggalkannya sendirian? Menjadi lancang di gunung ajaib. Mendengar itu, Raja Naga Hijau dan Raja Dapeng keduanya memalingkan muka, tetapi Raja Singa Emas dan yang lainnya menatap Raja Kelelawar Hijau dengan acuh tak acuh. Mereka biasanya kesal dengan bajingan tua ini, mengandalkan kecepatan mereka sendiri untuk tidak menempatkan Raja Iblis lainnya di mata mereka. Melihat reaksi semua orang, hati Raja Kelelawar Hijau menjadi lebih putus asa dan kesal. Penguasa Gunung Iblis, apakah kau hanya menonton klan monster dibunuh oleh seseorang dan masih belum muncul? Raja Kelelawar Hijau yang putus asa tiba-tiba berteriak, suaranya menyebar dari jauh, dan dia ingin memaksanya. Penguasa Gunung Iblis. Raja Kelelawar Hijau, jangan gunakan rasmu untuk menghancurkanku. Membunuhmu hari ini hanyalah keluhan antara kau dan aku. Kau adalah Raja Iblis yang tidak hanya jahat, tetapi juga sangat rakus akan hidup dan takut akan kematian. Itu benar-benar membuatku sangat meremehkan. Suara Murong Yu juga menyebar perlahan. Pada saat yang sama, ia mengulurkan satu tangan dan langsung meraih Raja Kelelawar Hijau. Murong Yu, ingin membunuhku. Hari ini kita semua akan mati bersama. Raja Kelelawar Hijau tiba-tiba bangkit dan mengguncang tubuhnya, lalu berteleportasi ke arah Murong Yu. Dengan teriakan, Raja Kelelawar Hijau sudah muncul di samping Murong Yu. Pada saat yang sama, napas yang sangat mengerikan meletus darinya. Dan tubuh yang awalnya dirasakan Raja Kelelawar Hijau membengkak saat ini, seperti bola, dan semakin membesar. Tiup, melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya berseru. Pada saat yang sama, mereka berteleportasi satu persatu dan terbang menuju kejauhan. Penghancuran diri seorang setengah langkah abadi, kekuatannya pasti dapat melukai atau bahkan membunuh yang abadi. Dan jika para setengah langkah abadi ini tidak pergi tepat waktu, mereka takut mereka semua akan terbunuh.
Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Raja Kelelawar Hijau ini yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian bersedia meledakkan dirinya sendiri. Penting untuk diketahui bahwa peledakan diri akan sepenuhnya membubarkan jiwa, jiwa akan sepenuhnya musnah, dan orang yang mati tidak dapat mati lagi. Di hadapanku, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk meledak. Murong Yu mencibir dan melambaikan tangannya yang besar. Kuali Yin yang semesta muncul tepat di samping Raja Kelelawar Hijau, dan langit yang penuh dengan api Yin dan yang langsung memusnahkan Raja Kelelawar Hijau. Tertawa, di bawah api Yin dan yang dapat membakar seluruh dunia, Raja Kelelawar Hijau terbakar dalam sekejap. 10 Raja Iblis Agung dari Gunung Iblis, Raja Kelelawar Hijau, dipaksa meledakkan dirinya sendiri oleh Murong Yu. Bahkan di hadapan Murong Yu, Raja Kelelawar Hijau bahkan tidak dapat meledakkan dirinya sendiri. Kekuatan Murong Yu terbukti. Melihat pemandangan ini, banyak Raja Iblis dari Gunung Iblis terdiam, dan Raja Dapeng, Raja Qingjiao, dan yang lainnya merasakan kesedihan. Murong Yu telah tumbuh hingga titik ini secara tak terduga. Seorang Raja Iblis dipaksa meledak. Kekuatan seperti itu mengejutkan mereka, tetapi pada saat yang sama merasakan kesedihan. Awalnya, sebagai pembangkit tenaga listrik di antara para abadi, mereka sudah dapat melintasi ranah kultivasi. Kecuali peri legendaris, kekuatan mereka hampir tak terkalahkan di dunia, bahkan jika orang lain ingin membunuh mereka, itu akan membutuhkan banyak usaha. Namun, kekuatan mereka yang sombong rentan terhadap Murong Yu. Ini memukul mereka dalam-dalam. Kekuatan seperti itu dapat dengan mudah dibunuh. Di hadapan Murong Yu, mereka dulunya menyendiri, tetapi mereka berubah menjadi semut. Murong Yu berada di ranah abadi, tetapi dia tidak, bahkan lebih rendah dari mereka, hanya keadaan transformasi. Pada level yang rendah tetapi dengan level kekuatan yang tinggi, bagaimana mungkin mereka tidak membiarkan mereka merasakan kesedihan? Raja Kelelawar Hijau sudah mati, apakah ada di antara kalian yang keberatan? Tentu saja, Raja Kelelawar Biru adalah teman baik sebagian dari kalian. Aku secara alami menyambut kalian untuk datang kepadaku untuk membalas dendam. Tetapi aku memperingatkan kalian bahwa kalian hanya dapat menemukanku, jika tidak, aku pasti akan menghancurkan seluruh keluarga. Sambil berbicara, mata Murong Yu menyapu Raja Dapeng, Raja Qingjiao dan Raja Xiaopeng. Jelas, Murong Yu memberitahu mereka bertiga bahwa mereka dapat membalas dendam, tetapi mereka hanya dapat menemukan Murong Yu. Jika kalian berani menemukan seseorang di samping Murong Yu, maka tunggu pembalasan dendam gila-gilaan Murong Yu. Raja Dapeng terdiam, Raja Qingjiao juga terdiam, hanya Raja Xiaopeng yang menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan, semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Jika Murong Yu hanyalah orang biasa, Raja Dapeng dan Raja Qingjiao akan langsung naik dan menamparkan Murong Yu sampai mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Murong Yu bukanlah orang biasa, jadi mereka terdiam. Mereka sama sekali bukan lawan Murong Yu dan hanya bisa dipaksa untuk tetap diam. Murong Yu, aku ingin melawanmu dengan adil. Aku ingin menantangmu. Xiaopeng Wang tiba-tiba melepaskan diri dari penindasan Raja Dapeng, mengambil beberapa langkah ke depan, menatap Murong Yu dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu yakin ingin menantangku? Murong Yu tidak bisa menahan senyum, Xiaopeng Wang sedikit kewalahan. Awalnya, Murong Yu ingin mengundang Raja Xiaopeng untuk bekerja sama dan membunuh yang abadi bersama-sama. Namun, ketika dia melihat Raja Xiaopeng, dia sudah menyerah untuk mengundangnya bekerja sama. Kekuatan Raja Xiaopeng memang bagus, tetapi terlalu sombong, terlalu merasa benar sendiri, dan agak terlalu kuat. Hal ini membuat Murong Yu dan Li Su sangat tidak senang. Orang seperti itu sama sekali tidak mungkin bekerja sama, jadi Murong Yu juga bersikap kasar kepadanya sebelumnya. Duel yang adil, kau mati atau aku mati. Raja Xiaopeng menatap Murong Yu dan berkata kata demi kata. Tidak, Raja Dapeng hampir mati ketakutan oleh kata-kata Raja Xiaopeng. Dia juga telah melihat kekuatan Murong Yu, yang jelas lebih baik daripada Raja Xiaopeng. Dan begitu Raja Xiaopeng terbunuh, maka garis keturunan mereka akan terputus di alam kultivasi. Golden Winged Rock tidak pernah makmur dan selalu berkembang pesat. Ketika Tuhan memberi mereka kecepatan yang tak tertandingi di dunia, itu juga mencegah mereka bereproduksi dengan makmur. Jika tidak,
Antara langit dan bumi adalah dunia Golden Winged Dapeng. Tiba-tiba, Murong Yu tersenyum dan menatap Raja Xiaopeng sambil tersenyum, kau ingin menantangku dan aku harus bertarung. Untuk apa aku bertarung? Namun, bukan tidak mungkin bagimu untuk menantangku, tetapi aku selalu tidak menguntungkan. Aku selalu melakukan hal-hal yang baik untukku. Apa gunanya bagiku untuk bertarung denganmu? Raja Xiaopeng langsung terdiam. Meskipun dia terluka dan memiliki beberapa kesayangan, Murong Yu pasti akan memandang rendah dirinya. Bagaimanapun, benda-benda di tubuh Murong Yu jauh lebih kuat daripada harta karunnya. Namun, selain itu, Raja Xiaopeng benar-benar tidak dapat mengeluarkan apapun. Bajingan ini, Raja Xiaopeng menggertakkan giginya dalam hatinya, dia tidak sabar menunggu Yisuo menghancurkan Murong Yu menjadi saus daging. Raja Xiaopeng masih memiliki banyak Raja Xiaopeng, dan dia berkata setelah waktu yang lama, "Yah, kau tidak dapat mengeluarkan hal-hal yang baik. Namun, ku dengar kecepatanmu lumayan. Baiklah, jika kau kalah, aku tidak akan membunuhmu, bagaimana kalau kau menjadi tungganganku?" Tunggangan, Murong Yu sebenarnya ingin Golden Wing Rock menjadi tunggangannya. Terlalu berani. Ini adalah pertama kalinya banyak Raja Iblis yang hadir melihat orang yang begitu sombong. Raja Xiaopeng tidak hanya unggul dalam kekuatan, dia juga Raja Iblis yang kuat, dan bahkan klan Dapeng bersayap emas. Baik itu identitas atau darahnya, dia lebih unggul dari yang lain. Dia memiliki kebanggaan klan Dapeng bersayap emas, tetapi dia lebih baik mati daripada menjadi tunggangan orang lain. Justru karena inilah dalam sejarah, sangat sedikit kejadian Rock bersayap emas menjadi tunggangan kuat lainnya. Sekarang, Murong Yu benar-benar ingin dia menjadi tunggangannya setelah kalah, yang jelas merupakan penghinaan bagi klan Dapeng bersayap emas mereka. Auzu.com, Murong Yu, jangan bertindak terlalu jauh. Dapeng Wang sangat marah dan langsung memarahi. Pada saat ini, Raja Xiaopeng juga melotot ke arah Murong Yu dengan marah. Melihat Raja Dapeng yang bersemangat, Murong Yu terus mencibir, "Raja Dapeng, apa hubungannya masalah ini denganmu? Dan ini adalah Raja Xiaopeng yang ingin menantangku. Jika kau menerima syaratku, aku akan bertarung, kalau tidak, di mana harus tetap tenang." Raja Xiaopeng menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Aku berjanji dengan syarat ini." "Tidak." Raja Dapeng buru-buru berhenti, tetapi disela oleh Raja Xiaopeng, "Ayah, meskipun aku berjanji, aku tidak akan pernah kalah. Hari ini aku akan membunuh Murong Yu dan membunuhnya. Memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi kau terlalu kewalahan." Murong Yu melirik Xiaopeng Wang dengan samar, lalu menatap Li Su dan yang lainnya dan berkata, "Aku khawatir tidak ada daging burung Rock bersayap emas untuk dimakan hari ini. Setelah aku mengalahkannya dan menjadikannya tungganganku, biarkan semua orang menungganginya dan bermain." "Haha, aku sudah bisa membayangkan perasaan terbang di atas burung Rock bersayap emas. Itu pasti keren." Raja Kera kecil tertawa dan berkata dengan keras. Namun, kata-katanya tertukar dengan tatapan membunuh dari Raja Dapeng dan Raja Xiaopeng. Namun, jelas jaringan kampus tidak akan takut pada mereka berdua. "Murong Yu, kau benar-benar harus mengalahkan tunggangan ini. Konon kecepatannya tidak lambat." Li Su mengabaikan tatapan membunuh Raja Dapeng dan berkata sambil tersenyum. "Haha, kau tunggu saja aku." Sambil berbicara, Murong Yu sudah melesat dan terbang menjauh. "Masalah ini adalah masalah pribadi antara kau dan aku. Aku tidak ingin menghancurkan gunung ajaib. Aku tidak takut menjadi apapun yang kutunggangi, ikuti aku." Raja Xiaopeng mendengus, lalu terbang ke udara, mengikuti Murong Yu dan terbang menjauh. Seketika, Raja-Raja Iblis utama juga melompat ke udara dan mengejar mereka. Selain mereka, banyak orang dari Gunung Iblis bergegas ke kehampaan dan mengejar mereka. Murong Yu berhenti di tanah tandus puluhan ribu mil jauhnya dari Gunung Iblis, melayang di kehampaan dan memperhatikan Raja Xiaopeng yang mengikutinya. "Ayo kita lakukan." Murong Yu menatap Raja Xiaopeng tanpa benar-benar berniat melakukannya terlebih dahulu. Raja Xiaopeng mencibir, dan dia juga tidak keberatan, dan dia bergegas maju dengan Huang Jinsuo di tangannya. Ledakan, cahaya keemasan Jinsuo meledak ke langit, menghancurkan kehampaan, dan menghantam Murong Yu. Kemanapun dia lewat, kehampaan terus runtuh,
dan kehampaan yang sangat kuat tidak dapat menahan kekuatan mengerikan yang meletus dari guncangan emas. Melihat pemboman cepat Jin Suo, Murong Yu tidak bergerak, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Aku ingin melihat kemampuan apa yang berani kamu tantang." Sambil berbicara, Murong Yu sudah meninjunya. Ledakan. Tinju Murong Yu dan Jin Suo milik Raja Xiaopeng saling bertabrakan di kehampaan. Kekuatan mengerikan meletus, dan kehampaan ribuan mil langsung hancur menjadi lubang besar oleh dampak mengerikan yang meletus akibat benturan tersebut. Pada saat mereka bertabrakan, orang-orang di kejauhan hanya melihat Jin Suo, yang telah melesat turun dengan cepat dan dahsyat, sambil membombardir dengan tinju Murong Yu, dia benar-benar terpental. Bahkan jika itu adalah seluruh tubuh Raja Xiaopeng, seolah-olah dia telah dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, dan dia langsung terlempar. Di sisi lain, Murong Yu masih berdiri dengan gagah di kehampaan, tetapi tubuhnya sedikit bergetar. Kedua belah pihak mencapai keputusan. Murong Yu hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk menghancurkan pukulan mematikan Raja Xiaopeng, dan mengguncang lawannya. Seperti yang semua orang tahu, tubuh Murong Yu berada pada level alat abadi tingkat ketiga, jauh lebih kuat dari Jin Suo milik Raja Xiaopeng. Selain itu, kekuatannya akan jauh lebih kuat dari Raja Xiaopeng. Bagus sekali, kau sangat kuat, tetapi kau akan mati hari ini. Xiaopeng Wang berusaha sekuat tenaga untuk menekan darah di tubuh bagian bawahnya seperti lautan badai, mencibir, dan kemudian bentuk tubuhnya masih muncul di depan Murong Yu. Pada saat yang sama, ia menggenggam Jin Suo dengan kedua tangan dan menebas kepala dan wajahnya ke arah Murong Yu. Murong Yu mencibir, "Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa yang kuat dan apa itu kekuatan fisik." Ledakan. Murong Yu meninju lagi, dan menghantam Jin Suo milik Raja Xiaopeng. Kekuatan yang mengerikan sekali lagi mengguncang Raja Xiaopeng. Namun, kekuatan pertarungan kali ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan Murong Yu terpaksa melangkah beberapa langkah di kehampaan lagi dan lagi, memecahkan kehampaan yang besar untuk menstabilkan sosoknya. "Haha, Murong Yu, biarkan aku mati." Xiaopeng Wang tertawa terus-menerus, dan ia menamparkan Murong Yu dengan tangannya. "Kau benar-benar terlalu kuat. Lupakan saja, untuk memiliki tunggangan dengan kecepatan yang tak tertandingi di masa depan, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang disebut kekuatan. Sepertinya aku tidak bisa menaklukkanmu jika aku tidak menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Kalau begitu, aku akan diyakinkan olehmu hari ini."